saya juga nggak berani ngomong ke mertua saya atau ke orang tua saya nggak berani. Kalau saya cerita ke orang tuanya, pasti beliau membela anaknya karena dia terlihat baik kalau di rumah. Saya coba nutupin, bantuin karena orang itu terus WA dan menelpon saya, memaksa saya untuk transfer ke nomor tersebut. Jadi saya dalam kondisi habis lahirannya, saya udah putus asa, iya, sempat mau mengakhiri hidup saya karena saya takut. Selalu minum G-Water setiap saat selama beraktivitas di sini. Rasanya ringan, gak bikin kembung, dan menghidrasi tubuh dan kulit. Yuk cobain G-Water! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Cam On Entertainment. Kali ini kita kedatangan bintang tamu dari follower saya. Beliau akan bercerita mengenai sesuatu yang menurut saya banyak banget terjadi di masyarakat kita. Mungkin video ini, podcast ini bisa sangat bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin merasakan hal yang sama. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Maaf ya, sudah menunggu lama. Gak apa-apa. Jadi Mbak Diana, gimana Mbak Diana? Apa yang membuat Mbak Diana mau hadir ke sini? Ya, menurut pengalaman yang udah saya alami, menurut saya ini sangat penting ya untuk para, mungkin bisa dibilang korban ya Kak, untuk tetap harus tegar ya, harus terus menjalani hidup. Ya, karena banyak terjadi ya saat ini. Ya, saya pun demikian. Jadi semoga ini bermanfaat buat semuanya untuk melangsungkan hidup kembali gitu, bangkit dari yang mungkin ada yang depresi, ada yang trauma, ada juga yang mentalnya benar-benar jatuh ya, karena korbannya pasti anak kita nantinya yang mengalami untuk masalah ini. Gimana Mbak Diana, bisa ceritakan nggak kasus kejadian yang dialami Mbak Diana berumah tangga dengan suami yang terlibat pinjaman online? Ya. Awalnya saya memang nggak tahu ya Kak, lalu banyak hal yang saya tahu sendiri, dan akhirnya saya konfirmasi dengan beliau, dan beliau pun mengakui dengan apa yang udah dilakuin. Berbagai cara kita lakukan untuk menyelesaikan masalahnya, sampai kita harus jatuh ya, dan kehidupan ekonomi benar-benar terpuruk banget. Di situ saya mencoba buat kuat dan percaya, yakin kalau ini bakal selesai gitu. Tapi ternyata enggak Kak. Tahun berapa itu? Itu mulainya tahun 2019. Pinjaman online? Di saat saya baru selesai lahiran, 2 hari setelah lahiran. Menikah tahun? 2018. Oh, baru ya? Nah, di 2019 berarti sebelum menikah dia belum terlibat pinjaman online? Kalau untuk itu yang saya belum tahu ya sampai saat ini, tapi di tahun 2019 saya menemui faktanya dari handphone beliau. Itu. Apa yang setelah itu terjadi, setelah terlibat pinjaman online, apa yang setelah itu merubah rumah tangga, apa dampaknya, efeknya terhadap kita? Waktu itu saya menemukannya karena kondisi baru habis lahiran ya Kak ya. Jadi di situ shock pasti. Terus saya mencoba konfirmasi ke beliau untuk apa. Dia tidak menjawab. Setelah didesak baru dia jawab kalau itu semua karena untuk ekonomi awalnya, ekonomi rumah tangga kita. Awalnya dia bilangnya gitu, seperti untuk itu. Ekonomi. Oke, kalau seperti itu karena udah nggak ada pilihan lain Kak, jadi ternyata udah terjadi gitu, udah mau tanda tangan kontrak, jadi udah nggak bisa
nolak kitanya sebagai perempuan. Sebelumnya dia itu meminjam pinjaman online itu yang resmi atau yang nggak resmi ya? Diketahui nggak? Saya Karena lihat banyak sekali pinjaman ada yang online nggak resmi ya. Iya, saya lihat sih ada yang resmi dan itu harus janjian ketemu untuk tanda tangan kan. Jadi dia Tapi tanda Mbak tangan. tahu yang resmi yang seperti apa, yang nggak resmi seperti apa Mbak tahu? Setelah berjalannya waktu, sekarang udah tahu. Kalau waktu itu nggak tahu karena memang belum pernah mengalami gitu. Jadi pas dia tanda tangan, dia udah izin setelah mau tanda tangan gitu. Jadi saya nggak ada pilihan lain karena dia bilang ada utang lain katanya gitu. Ya akhirnya ditanda tangan. Saya pikir dia bisa menyelesaikan, ternyata tidak. Jadi setelah dari pinjaman ini udah jatuh tempo, dia harus pinjam lagi di tempat yang Jadi lain. gali lubang tutup lubang Gitu. terus. Kak, continue sampai udah cari pinjaman di luar juga untuk menutupi. Di situ saya benar-benar nggak bisa berpikir lagi, nggak bisa menolak karena kan dia kepala keluarga yang meminta saya untuk mengizinkan saja, dia yang bisa menyelesaikan, ternyata tidak bisa menyelesaikan. Terus setelah itu apa yang dialami rumah tangga setelah suami mengenal pinjaman online? Apakah banyak orang yang datang? Gimana Telepon. keadaan rumah tangga? Telepon atau orang datang atau gedor-gedor rumah? Terutama saya yang diteror telepon, WA sampai jujur gemeter ya karena takut kata-katanya kasar dan di situ udah ada foto dan Kata-katanya KTP. seperti apa sih? Ancaman bahwa harus dibayar, dilunasi dan harus bertanggung jawab dengan hutang tersebut, kalau tidak akan ada orang yang datang. Seperti dia merincikan orang-orang yang serem-serem gitu ya. Akhirnya tanpa sepengetahuan suami pun saya coba pinjam ke saudara, ke teman, niat saya Niat untuk bantu membantu. awal-awal. Karena posisinya beliau pun sudah seperti orang putus asa ya, kalau pulang kerja yang bengong, yang stres dan kita Seolah-olah putus asa. Apa benar-benar putus asa? kelihatannya seperti itu. Terus kita sering berantem Kak, berantemnya ya karena ini udah stop gitu, maksud saya satu aja jadi bisa selesai pelan-pelan. Tapi di luar itu ya dia melakukan lagi tanpa sepengetahuan saya dan akhirnya sampai banyak ancaman juga datang, telepon. Saya udah benar-benar nggak bisa berpikir normal. Kalau saya bilang saya cuma bisa nangis, ketakutan, ya emosi pasti Kak. Sedangkan dengan ekonomi yang tidak bisa tercukupi. Iya, dengan gaji yang akhirnya tidak fokus juga buat rumah tangga, menutupi dari mertua karena saya dilarang untuk memberitahu. Keluarga saya pun juga kalau tahu saya harus bagaimana seperti itu. Jadi saya dalam kondisi habis lahirannya itu saya udah putus asa, sempat mau mengakhiri hidup saya karena saya takut ancaman beliau juga karena beliau nggak mau keluarganya tahu semuanya gitu Kak. Itu yang membuat saya tuh bingung harus berbuat apa. Sedangkan saya curhat sama teman, hanya satu teman yang bisa saya curhat. Saya takut kalau sampai orang lain tahu, saya malu. Saya coba nutupin, bantuin karena orang itu terus WA dan menelpon saya, memaksa saya untuk transfer ke nomor tersebut. Akhirnya saya pinjam uang sama teman-teman saya tutup hutang-hutangnya. Tapi itu datang lagi, telepon itu terus nggak ada berhenti Kak. Tapi setelah itu Mbak Diana konfirmasi nggak ke suami kayak, ini aku diteror terus gitu? Sampai akhirnya emang benar-benar saya juga akhirnya pakai uang nafkah dari beliau juga, dan beliau tanya kenapa uangnya nggak ada gitu. Saya bilang ini saya menutupi hutang kamu. Ternyata kamu bukan pinjam 1 atau 2 aplikasi tapi banyak. Akhirnya di situ dia nggak percaya karena saya transfer ke nomor yang ada di WA yang dikirim orang tersebut. Ternyata itu nggak semuanya yang hutangnya dibayarkan, ternyata masih banyak lagi. Akhirnya cari solusi ke sana ke sini, pinjam sana sini, bahkan saya sampai ke orang tua saya untuk
pinjam surat rumah, sampai udah apapun kita lakuin Kak. Sempat minjam orang tua Iya. surat rumah. Iya, karena ada keluarga yang abang saya juga menasehati jangan, karena ini harusnya tanggung jawab dia. Iya, betul. Seperti itu. Dan kondisinya karena saya kasihan ya, karena suami tiap pulang kayak nggak mau makan, terus kerja juga kayak ketakutan, tidur setiap hari. Oh, nanti kalau bangun bengong yang nggak seperti biasa gitu. Nah, awal mulanya kasihan sama suami. Iya, kasihan karena gimana ya, Kak? Karena saya sayang ya, dan dia kerja capek seperti itu, dan dia cerita juga katanya untuk kita, jadi kayak Tapi merasa Mbak Diana merasakan sendiri bahwa apa yang dia pinjemin memang betul-betul untuk keluarga. setelah saya tahu, saya selidiki, dan saya udah banyak sebenarnya info dari saya habis lahiran itu, cuman saya pikir saya nggak percaya gitu, kayaknya nggak mungkin deh seperti itu gitu. Sampai akhirnya ada beberapa bukti dan saya menyelidiki langsung. Saya tinggal anak saya di rumah, saya coba jalan, saya cari tahu semuanya, dan akhirnya saya tahu kalau itu pure nggak untuk ekonomi keluarga. Untuk apa itu? Ada salah satu aplikasi yang saya temuin di notifikasi ya awalnya di handphonenya beliau. Lalu saya coba buka dari handphone saya. Jadi notifnya nanti ada di handphonenya beliau, masuk ke saya buka salah satu aplikasi, dan itu di situ booking seperti itu ya, wanita-wanita yang itu Kak. Booking wanita online gitu. Sampai Berapa yang biasa? yang saya Iya. lihat dari chatnya tawar-menawar itu harganya sebenarnya 250, itu saya sampai kaget ya, kok ada ya gitu. Itu ya maaf ya, maksudnya kayak kita udah sama-sama dewasa aja, maksudnya itu rate segitu untuk hubungan badan. Iya, Mana sih? dan itu banyak Kak. Itu saya, aduh, Tidak sekali dua kali dilakukan. maksudnya chat-chatnya tawar-menawarnya itu banyak. Sampai akhirnya saya tanya ini kenapa, dia menjawab punya temannya. Kalau punya temannya kenapa ada di handphone dia gitu, kenapa ada di handphone kamu? Kalau emang punya teman kamu, coba saya mau ketemu sama teman kamu, ajak dia ke sini, atau saya yang datang ke tempat kerja. Dia nggak mau menjawab. Akhirnya saya coba hubungin temannya itu menolak Untuk bohong. untuk bertemu saya, karena dia pikir bukan saya. Iya, iya. Itu saya udah cari, saya sampai datang ke tempat kerjanya, orangnya juga kabur. Saya undang ke rumah, saya nggak akan marah, saya hanya ingin konfirmasi aja ini bagaimana, kok bisa pakai handphone suami saya. Dia juga nggak jawab, dan saya yakin bukan temannya, karena ada di handphone pribadi ya. Memang aplikasinya nggak ada di handphone dia, tapi notifikasinya ada, dan itu nomor handphonenya dia. Itu yang saya udah hancur banget Kak. Selama 40 hari itu saya jatuh sakit, saya nggak ada semangat hidup, anak-anak saya terbengkalai ya. Saya juga nggak berani ngomong ke mertua saya atau ke orang tua saya nggak berani. Kalau saya cerita ke orang tuanya, pasti beliau membela anaknya, karena dia terlihat baik kalau di rumah, dan pasti saya yang akan salah. Begitu juga kalau saya ke orang tua saya tinggal ibu aja yang ada. Itu saya nggak tahu kalau ibu saya kalau sampai tahu semuanya itu bagaimana itu. Saya nggak kuat kayaknya. Akhirnya saya pendam sendiri, sampai saya udah berkali-kali saya mau mencoba untuk mengakhiri hidup, tapi anak saya yang selalu meyakini untuk bangkit. Apa yang dipikirkan Mbak Diana pada saat ingin mengakhiri hidup? Sakit ya Kak. Saya kalau untuk masalah ekonomi kurang, ayo kita sama-sama, tapi kalau untuk wanita lain kayaknya saya nggak bisa maafin ya. Itu sakit banget kan, karena dia nggak jujur. Tapi
saat ini masih berumah tangga dengan suami? Udah 3 tahun, udah sendiri Kak. Saya memilih 3 untuk berhenti karena saya memikirkan mental anak-anak saya saat itu. Saya harus bangkit. Saya juga udah nggak kuat Kak. Kalau setiap hari udah bukan seperti suami istri ya. Jadi udah masing-masing dan dia sibuk dengan dunianya. Saya fokus dengan anak saya. Dan masalah itu nggak akan pernah selesai Kak. Sampai saat ini pun alhamdulillahnya setelah saya udah nggak sama beliau, saya udah agak lebih bisa mengontrol diri saya untuk jauh lebih baik buat anak-anak saya bangkit. Karena saya masih punya tanggung jawab anak-anak saya Kak. Berarti saat ini sudah bercerai? Iya, saya berpisah. Udah 3 tahun lebih. Dan sampai saat ini mertua saya nggak tahu masalahnya. Alasan apa yang Mbak Diana tidak mau mertua tahu? Takut. Apa yang ditakutkan? Takut keluarganya nggak bisa terima dengan apa yang saya kasih tahu juga. Saya takut ancaman-ancamannya. Dia nggak mau saya ngomong ke orang tuanya, dan saat ini saya berusaha untuk melindungi anak-anak saya dulu. Tapi kan dengan Mbak Diana akhirnya speak up kan pastinya dia dan keluarga saat ini Itu akan mengetahui. iya, karena selama ini orang tuanya mungkin berpikirnya saya yang meninggalkan Kak. Oh, Mereka nggak tahu kalau kejadian ini. akhirnya dengan Mbak Diana speak up ingin menginformasi ke orang-orang yang mungkin keluarga, teman, kerabat terdekat yang tidak mengetahui keadaan Mbak Diana saat Iya, ini. saya ingin mereka tahu bahwa saya itu mengalami hal yang berat. Bukan berarti saya menghindar untuk ego saya, bukan Kak, tapi saya lebih menyelamatkan mental saya, anak-anak saya, untuk terus melanjutkan hidup. Berat banget Kak untuk saya untuk melalui selama dari awal tahu masalah ini sampai sekarang itu saya benar-benar nggak bisa ngomong ke siapapun kecuali salah satu sahabat saya. Dia yang support saya untuk ayo terus terang, ayo jujur untuk ngomong ya, karena udah terlalu Alasan lama. apa Mbak Diana berani akhirnya menghubungi saya dan berani speak up untuk menceritakan ini semua? Saya cuma ingin korban-korban yang mengalami seperti saya tuh jangan pernah terpuruk. Yakin kalau Allah pasti bantu untuk jalan keluarnya. Dan menyemangati, mungkin kebanyakan korbannya para ibu rumah tangga ya, untuk terus melanjutkan hidup demi anak-anak, harus tetap fokus untuk membesarkan mereka. Itu yang utama Kak. Karena jujur aja sampai saat ini saya kalau dengar kata-kata atau korban banyak lah ya di media gitu, itu saya gemeter Kak, dan ngerasain hal waktu itu yang terjadi. Itu saya nggak bisa bangkit, tujuan hidup udah nggak ada, bahkan saya sama anak-anak juga jadi lebih nggak fokus. Itu kayak yang buat saya pengen semua tahu kalau kita tuh masih punya semangat hidup untuk anak-anak. Akhirnya memutuskan melepaskan keadaan yang seperti itu, penuh ketakutan, dengan suami yang sibuk sendiri dengan dunianya, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah supaya untuk menyembuhkan diri, untuk menyelamatkan diri sendiri Dan juga anak. dan juga anak. Karena itu ya Kak, kalau
saya tahu dia jujur, mungkin akan ada jalan keluar, kita selesaiin bareng-bareng, sama-sama, dihadapi sama-sama. Kalau itu memang benar-benar untuk keluarga, kita pasti selesaiin bareng-bareng. Saya juga terima apa adanya gitu. Untuk masalah ini kita selesaikan bareng-bareng, sama-sama. Tapi selama ini suami ada pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Lisan. Kekerasan lisan. Tekanan batin ya, jadi dibuat saya takut, dibuat untuk kasihan terus sama dia. Setelah kamu berpisah dengan mantan suami, berarti berpisah berapa tahun yang lalu? 3 tahun. 3 tahun lalu? Tahun 2020? 2021 awal. 2021. Oke. Setelah itu apa yang kamu lakukan untuk bertahan hidup? Nyari kerja, Kak. Bekerja, jualan juga. Terus Sudah mendapatkan perubahan hidup apakah yang sehingga mungkin bisa menjadi motivasi teman-teman yang menonton? anak-anak saya lebih bisa berekspresi, lebih kelihatan bahagia ya, untuk ceria, untuk bermain. Kalau dulu kan ngelihat kita ayahnya tidak bersemangat, ibunya juga mungkin saya ada emosi, jadi kayak mereka takut, kebanyakan diem di dalam rumah karena waktu itu COVID ya Kak ya. COVID juga seperti itu. Sekarang lebih banyak berekspresi, mereka mau melakukan hal apa. Kalau dulu kan kebanyakan dilarang karena orang tua tidak ikut main bersama gitu loh Kak. Kalau misalnya ada di rumah, jadi masing-masing ayahnya sibuk menyelesaikan masalah, sayanya sibuk menata emosi saya seperti itu. Tapi sekarang masih dinafkahi? Tidak. Tidak dinafkahi, tapi masih hubungan baik? Tidak. Tidak juga? Tidak, karena berkali-kali selalu WhatsApp-nya pinjam uang ke saya. Udah beberapa kali Masih juga udah pinjam? dibantu. Udah beberapa kali saya bantu, tapi saya sadar kayaknya stop. Mungkin Udah cukup. kayaknya ada orang itu yang suka pinjam-pinjam itu kayak memang sudah apa ya, sudah Tabiat tabiat kebiasaan yang kebiasaan. sulit untuk dilepaskan gitu. Saya juga kalau Saya baca juga punya keluarga seperti itu. Tidak, lebih parahnya lagi tidak pernah kekurangan, tapi benar. begitu ada peluang dia pinjam Sama. tapi begitu dia pinjam itu uangnya untuk senang-senang, kita nggak tahu untuk apa. Setelah itu nanti keluarga yang mengetahui yang kecewa gitu, kecewa, bayarin, Sama itu setelah yang itu berjanji untuk tidak seperti itu lagi, bayarin lagi. Memang selaku keluarga yang merasakan itu cukup tertekan gitu, apalagi istri ya. Dan saya selalu takut Kak kalau dapat WA-nya, saya udah panas dingin. Pikiran saya udah kacau, jadi setiap ada WhatsApp atau telepon itu udah ketakutan. Ketakutannya bukan saya takut sama dia, tapi takut dia pinjam uang, dia mau ambil anaknya. Itu yang saya takutin. Ada nggak sih solusi buat teman-teman yang menonton untuk apabila terlibat pinjaman online, mungkin ada hal yang bisa dilakukan sebagai korban apabila mungkin suaminya yang terlibat pinjaman online, si sang istri kan yang pastinya akan merasakan dengan seperti yang dirasakan Mbak Diana, tertekan, ketakutan. Kalau untuk para minjamnya, kalau bisa sih stop. Itu berdampaknya bukan buat dirinya aja, tapi untuk semua, itu teman, keluarga, apalagi anak ya, kalau udah ada anak itu. Dan untuk seorang mungkin korban yang bisa dibilang tetap fokus, harus tega untuk menolak, untuk tidak gimana ya, tidak
ikut dalam pinjaman itu juga, karena kan mau nggak mau membantu. Sempat saya lakukan juga seperti itu, akhirnya tidak menyelesaikan masalah juga Kak, malah dia sudah ketutup dibuka lagi. Jadi nggak berhenti, sampai kita sudah berpisah pun dia mulai lagi dengan judi online. Sampai udah berpisah pun berani kontak saya, bukan menanya kabar anak atau mau memberi, tapi justru mau pinjam uang ke saya. Itu yang saya nggak habis pikir itu Kak. Jadi lebih baik stop dan nggak usah lagi berhubungan sama pinjaman online. Hiduplah apa adanya, terima rezeki kita yang udah diatur sama Allah ya Kak. Ya. Mungkin yang bisa diterapkan ibu-ibu di sini yang mungkin kalau sudah terbangun edik rasa suka meminjam gitu, itu segera disadari bahwa itu bukan habits yang bagus. Apabila memang butuh suatu, usaha dulu, kerja dulu. Mungkin ibu-ibu bisa bilang, Kak Ica bisa ngomong kayak gitu, enak karena duitnya banyak. Siapa bilang? Saya juga pernah merasakan dari titik-titik yang mungkin sama seperti itu. Tapi itu kita bisa hindari, karena saya dari zaman zaman kuliah itu lebih baik saya makan nasi sama garam dibanding saya pinjam uang sama teman. Pernah satu kali saya pinjam uang sama teman, dan sampai saat ini saya masih ingat siapa yang pinjamin saya. Dan belum lama teman saya akhirnya tiba-tiba hubungin saya di Instagram, terus dia bilang dia butuh uang. Bisa ingat dulu dia satu-satunya orang yang saya berani pinjam uang, dan itu nggak besar sih, dan dipinjemin, dan saya masih ingat kebaikan orang tersebut gitu. Zaman kuliah saya pinjam tapi masih di bawah 1 juta, terus dipinjemin. Saya bilang, boleh nggak saya pinjam sebulan? Itu karena udah mepet banget, karena kan waktu zaman kuliah kan harus ada praktek dan segala macam. Terus akhirnya ternyata saya jualan. Sebenarnya tuh apapun itu tuh bisa kita kerjain loh. Bahkan saya pernah hampir mau jadi supir Grab. Pokoknya apapun yang menurut saya halal, saya insya Allah saya kerjain. Itu udah saya lakuin juga Pak kemarin. Pokoknya jangan pernah menyerah. Akhirnya saya jualan. Pokoknya kita lihat dulu kebutuhan pasarnya. Apa nih lingkungan kita butuh apa sih? Kita bisa apa sih? Kita bisa berpakaian rasanya semua orang apa yang saya pakai kok rasanya suka ya. Ya saya setiap ini saya foto. Terus akhirnya saya posting. Terus akhirnya apa yang teman-teman saya lihat, casing saya aja orang bisa tanya beli di mana. Saya bisa bilang itu, saya jualan. Gitu. Itu yang membuat saya bisa hidup sampai saat ini. Jadi biasakan hal-hal seperti itu jangan tertanam pada diri kita. Kita harus sadar dulu. Terus jangan pernah ajarkan anak-anak untuk seperti itu, karena nanti tertanam ke anak-anak tidak baik juga. Dan akhirnya belum sampai 1 bulan, saya baru 3 hari saya balikin, udah dapat uang dari hasil jualan. Nggak jadi nih pinjamnya sebulan, aku balikin. Alhamdulillah udah ada kemarin jualan zaman kuliah, karena saya nggak pernah mau minta-minta sama orang tua gitu. Dan saya juga sampai saat ini saya juga belum mendapatkan solusi untuk orang yang terlibat pinjaman online, karena banyak juga dari teman-teman netizen yang kayak, Kak mohon bantuannya Kak, saya terlibat pinjaman online. Untuk teman-teman yang mendm saya, mohon maaf aku tidak akan bisa memberikan solusi, karena sebab akibat bagi saya itu bukan musibah, melainkan sesuatu yang kalian bangun sendiri. Kalian mencoba-coba bermain api, bagi saya kalian harus selesaikan sendiri gitu. Dan karena karena ini banyak terjadi, akhirnya saya sempat ngobrol sama
orang-orang yang menurut saya potensinya untuk cara berpikirnya itu baik. Kemarin kan sempat itu ada undang-undang terbaru bahwa di perbankan itu dia wajib untuk meminjamkan untuk bantuan UMKM, sehingga akhirnya saya selaku influencer mungkin bisa mengedukasi bagaimana bisa meminjam di tempat yang sebaiknya gitu. Bukan di tempat-tempat pinjaman online yang bunganya kita nggak tahu kapan, terus bunganya nggak tahu berapa, tiba-tiba bunga kita berlipat-lipat, pinjaman 1 juta bisa jadi 11 juta, itu kan banyak terjadi gitu. Sehingga si peminjam itu merasa tertekan karena pada saat itu butuh menandatangani, terus bunganya ternyata besar sekali gitu. Saya nggak tahu, sampai saat ini saya belum tahu itu solusinya seperti apa, tapi saya mau menginformasi bahwa lebih baik di bank itu saat ini ada berupa pinjaman khusus untuk UMKM yang dimana kalau kita bisa membuktikan bahwa kita memang memiliki jualan, itu kita bisa dibantu gitu pinjaman UMKM itu. Terus setelah itu Mbak Diana, informasinya dari tim ada berencana akhirnya memutuskan untuk menjadi TKW ke Taiwan, benar? Iya, karena udah berapa kali masukin lamaran itu susah sekali Kak. Tidak pernah ada panggilan, sekalipun ada kita dimintain uang karena usia saya udah masuk 37, itu udah susah katanya. Itu saya udah setahun lebih naruh lamaran dimanapun, itu susah Kak. Akhirnya ada temen menawarkan, karena beliau kan udah kerja juga di Jepang, mau ikut gabung tapi kerjanya lagi jadwalnya ke sini, kalau mau ikut nanti bisa dibantu. Kenapa saya ambil keputusan itu? Karena saya harus membiayai 2 anak saya ini, karena yang satu kan di pesantren ya Kak. Saya harus membiayai mereka berdua. Itu yang memutuskan saya untuk kerja keluar. Dan akhirnya keputusan itu akan terrealisasi atau sedang didiskusikan dengan 2 anak saya Kak. Tapi kan anak yang kecil itu kan masih terlalu kecil ya? Iya. Masih berapa tahun? 4 tahun. Itu yang paling berat itu, karena selama ini kan dia selalu sama saya, nggak pernah lepas dari saya. Kalau kerja ikut, kalau ada kerja panggilan makeup ikut, itu yang. Oh, Mbak Diana ini bisa makeup? Model makeup MUA-nya Kak. Oh, model makeup. Muse-nya. Oh. Tapi belakangan ini udah hampir nggak pernah dipanggil, karena mungkin udah banyak ini ya, yang di bawah usia saya kan masih muda-muda, fresh itu. Jadi udah jarang, udah nggak ada panggilan lagi. Seperti itu. Ketika sang mantan suami menonton ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Berhenti untuk melakukan itu. Masih ada anak yang masih butuh perhatiannya dia. Masih ada anak yang butuh masa depan dari ayahnya juga. Tapi jikalau mantan suami mau berubah dan ternyata sudah bisa menyelesaikan ini semua, mau balik lagi? Tidak, karena kenapa? Beliau udah punya pasangan. Oh gitu. Udah menikah lagi? Kurang tahu. Udah lost contact Kak. Oh gitu. Udah 4 bulan ini udah lost contact. Terus untuk mungkin kalau anak-anak dewasa nanti, Mbak Diana mungkin ada yang disampaikan untuk anak-anak, mungkin bisa langsung sampaikan. Untuk Abang Akil, Bunda minta maaf belum bisa membahagiakan Abang.
Bunda cuma ingin Akil fokus menuntut ilmu di pesantren, bisa menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, dan juga bisa menjadi sosok abang, contoh yang baik buat adik kamu. Cuma abang harapan Bunda saat ini. Untuk Una, Bunda sayang sama Una, juga sayang sama abang. Mbak Diana minum dulu Mbak Diana biar tenang. Aurel cantik banget sih. Masya Allah, tabarakallah. Sering ngeliat videonya Aurel. Barangkali minum Jiwater langsung nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum ya Kak. Langsung damai hatinya. Semoga Mbak Diana diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, mental yang luar biasa. Jangan pernah untuk libatkan Allah di setiap permasalahan. Karena saya sampai di titik ini bukan karena saya hebat, melainkan saya selalu melibatkan Allah. Saya pernah dari ada harus terjun benar-benar from zero bahkan minus, tapi saya nggak tahu saya harus berbuat apa. Saya cuma libatkan Allah. Saya kata Allah, barang siapa yang bertakwa akan kuberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu yang selalu aku tanamkan dalam otakku. Barang siapa yang bertakwa, takwa itu seperti apa sih? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya, Ya kan? alhamdulillah. Nah akhirnya ya udah menjalankan perintahnya, ya udah yang wajib dulu saya kerjain, wajib saya perbaiki sholat saya. Setelah itu saya kerjakan yang sunnahnya, duha. Duha itu kan untuk menarik rezeki ya. Nah itu ada doa salat duha setelah itu yang Allahumma inna duha doa kalbahan. Nah itu kamu jangan pernah putus untuk doa itu. Insya Allah semua Allah selesaikan. Itu ada doa itu kan, jika rezeki ada di atas langit, turunkanlah di bumi, keluarkanlah sukar, mudahkanlah. Itu waktu itu saya tidak tinggalkan. Setelah itu saya berusaha untuk kerjakan yang sunnah, yaitu puasa Senin Kamis. Masya Allah, tabarakallah. Tidak bermaksud ria dalam ibadah saya, tapi kata Ustadz, kita lebih baik memamerkan ibadah kita dibanding memamerkan kemaksiatan. Sampai saat ini saya masih mengerjakan itu. Tahajud, Alhamdulillah. jangan pernah Rutin, putus. alhamdulillah Kak. Insya Allah saya yakin tidak ada orang yang hidupnya tidak berubah kalau kamu melakukan itu. Saya yakin. Dan belum ada yang saya kasih seperti ini, terus dia mengerjakannya terus hidup dia tidak berubah. Saya belum pernah dengar. Jadi kalau tidak tahu mulai dari mana, mulailah dari hal itu seperti itu. Mulailah dengan memperbaiki sholatmu. Setelah sholat yang wajib, mulailah perbaiki sunnahmu. Dan saya berpikir, kenapa Masya Allah tabarakallah masih saya lakukan ini? Saya tidak mau menjadi manusia yang Allah pikir, dulu waktu lu susah lo kerjakan, saat ini gue kasih apa yang lo mau, lu lupa. Saya tidak mau, na'udzubillah min zalik, tidak mau menjadi manusia yang lupa gitu. Jadi pada saat kita sudah dikabulkan sama Allah, itu yang ujian paling terbesar. Jangan menjadi manusia yang lupa. Allah udah kasih semua apa yang kita doa, kita menjadi orang yang lupa. Halo, kemarin kamu setiap subuh datang padaku, setiap malam datang padaku, mana sekarang kau nggak pernah datang. Alhamdulillah, sama zikir Tahzan, kata Allah, jangan bersedih. Sedih boleh, sedih boleh, nangislah sama Allah, nangis di tempat yang tepat. Memang berat, karena mungkin juga sebagian nanti orang yang nonton ini karena belum pernah merasakan, mungkin ada yang menganggap ini hal yang sepele, pro and kontra itu sesuatu yang biasa. Mungkin nanti ada komentar-komentar di bawah ini, tapi tetap semangat. Alhamdulillah, libatkan Allah, lihat anak-anak karena ada rezeki anak. Tetap menjadi orang baik, jangan pernah menjahati orang. Insya Allah. Alhamdulillah Kak, sampai saat ini sama yang zikir yang Kakak share itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu itu aku sehari bukan ini ria ya Kak, tapi udah alhamdulillah udah sampai 1000 Kak setiap hari. Kan Kakak ada kedamaian nggak yang kamu rasa? Itu tenang Kak, dan nggak pernah takut
masalah ini tiba-tiba ada solusi. Ya. Tiba-tiba ada tangan aja yang nolong. Seperti itu, kayak wah, hari ini kita makan apa ya? Karena bantuan Allah itu benar-benar di luar nalar kita, di luar dugaan kita. Jadi Bener. jangan pernah kalian berpikir untuk kira-kira solusinya apa ya, nggak usah dipikirin. Sholat aja, bawa ibadah. Allah yang ngasih solusi, kamu nggak usah mikirin solusinya. Tiba-tiba solusi itu datang. Gitu, kalau kita udah pasrah, kita udah tahu bahwa kita ini adalah orang yang sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah mencoba menjadi istri yang terbaik untuk suami saya udah berusaha menjadi anak yang terbaik. Tapi kalau rezeki itu Allah yang atur. Minta sama pemiliknya, insya Allah dikasih. Saya ini bekerja saat ini, mungkin kalau dulu kerja gila-gilaan ya. Kalau sekarang begitu sudah memahami kuncinya, usahanya itu, kalau dulu usahanya 70%, doanya 30%, sekarang dibalik aja. Begitu kita pakai sistem itu, sama aja rezekinya. Gitu. Harus semangat ya. Mungkin Allah juga kangen kali ya sama saya gitu, untuk mana nggak pernah ada hambaku ini. Iya, jadi sekarang lebih deket banget. Jadi selalu saya serahkan aja semuanya gitu. Saya pasrah, ya Allah, saya ikhlas, apapun jalannya saya jalanin. Tapi kalau kamu sudah merasa semua apapun itu kamu sudah libatkan Allah, begitu kamu lewati, Masya Allah, ternyata Allah ini maha pembuat skenario terbaik. Allah maha baik, ternyata apa yang keputusan saya, ya Allah, apapun keputusan saya, bimbinglah ya Allah. Ya Allah, berilah hidayah, taufik serta rahmatmu kepada ini. Gitu. Ya Allah, berikan kekuatan, berikan rezeki. Minta. Oke, Diana, mungkin sekian. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih hadir ke sini, sudah bercerita, sudah berani speak up. Semoga kehidupan segala-galanya setelah ini Allah memberikan yang terbaik. Amin ya Allah. Untuk Mbak Diana, untuk anak-anak semuanya. Oke, teman-teman semua, thank you banget yang sudah menonton. Semoga video ini cukup untuk yang merasakan saat ini seperti yang dirasakan Mbak Diana, menjadi korban dari istri yang suaminya punya pinjaman online. Mungkin video ini bisa menjadi bukan solusi sih, tapi at least gambaran, dan apa yang saya sampaikan mungkin menjadi ketenangan, tapi doa itu adalah solusi yang terbaik. Oke, thank you banget for watching. Jangan lupa untuk di komen yang baik-baik di bawah ini. Jangan lupa untuk di subscribe, karena komen terbaik akan mendapatkan hadiah dari MS Glow, yang dimana nanti akan diumumkan di Instagram pribadi saya. Bye, assalamualaikum.